Selamat datang di Alur Cerita Rombong dan selamat mendengarkan. Beberapa dokter yang melihat keahlian Ko Suntak seolah tak percaya. Ia pun sampai dicurigai kerasukan roh. Selesai operasi, Ko Suntak dan Cha Yong-min istirahat di taman. Ko Suntak pun cukup penasaran. Bagaimana rasanya setelah berhasil menyelamatkan pasien? Seperti yang kita tahu, setiap melakukan operasi, tubuh Ko Suntak selalu diambil alih oleh Cha Yong-min. Meski setiap melakukan operasi, Ko Suntak yang berada di barisan paling depan, namanya tak pernah disebutkan dalam laporan. Direktur rumah sakit tak mau mengambil resiko jika terkena masalah gara-gara dokter magang. Alhasil, sesukses apapun operasi yang dipimpin Ko Suntak, nama kepala dokter lainlah yang selalu tercatat di laporan. Ko Suntak pun tak pernah keberatan, karena ia sama sekali tak ingin ditonjolkan. Sayangnya karena kesuksesan operasinya, dia dihadapkan dengan para dokter yang kini malah membuatnya jadi rebutan. Namun ia sempat kabur. Tak lama terlihat ibu Ko Suntak yang datang berkunjung. Ia membawakan makanan karena tahu anaknya sangat sibuk bekerja. Sang ibu pun terkejut ketika melihat Ko Suntak yang berbicara sendirian. Ia tak menyangka jika dulu dan sekarang Ko Suntak masih suka bicara sendiri. Di hari berikutnya, Cha Yong-min akan mengoperasi Jessica, artis idolanya. Awal-awal Cha Yong-min gelisah karena Ko Suntak belum juga datang. Meski begitu, para dokter di dalam sudah mulai melakukan operasi. Ko Suntak datang di pertengahan operasi dan Cha Yong-min segera merasuki tubuhnya. Dan operasi pun sukses dilakukan. Suntak tadi terlambat datang karena ragu. Di hari sebelumnya, dia mendengar tes bicara jika Cha Yong-min bisa benar-benar mati jika terus-menerus merasuki tubuh Ko Suntak. Namun akhirnya Ko Suntak datang ke ruang operasi demi menyelamatkan pasien bersama Cha Yong-min. Han Sun-won juga mengetahui keanehan yang terjadi pada Ko Suntak. Di tempat lain, Ko Suntak meminta Cha Yong-min agar berhenti merasukinya, karena ia khawatir Cha Yong-min akan lenyap. Tapi Cha Yong-min tak peduli. Baginya bisa menyelamatkan pasien adalah tugasnya sebagai dokter. Ia tak akan menyesal bagaimana akhir dirinya nanti. Di ruang pasien, pemotor yang kecelakaan bareng Cha Yong-min sudah terlihat pulih. Namun ia tak ingat apapun tentang saat ia menjadi roh. Ko Suntak dan Cha Yong-min pun kesal. Ia menganggapnya ingkar janji. Saat jadi roh, ia berjanji akan membantu mengungkap kasus kecelakaan yang menimpanya dan juga Cha Yong-min. Siangnya, rumah sakit dibuat heboh dengan berita mengenai Pak Jawan yang tak kunjung siuman. Berita itu tersebar di internet dan memancing Dr. Han serta Han datang ke ruang VIP. Di sana juga ada Mino yang terlebih dulu hadir. Seji yang duluan berada di sana tak terkejut, karena memang dia yang memancing mereka agar datang. Setelah semua berkumpul, pengacara Im masuk. Ia membacakan wasiat Pak Jawan. Keputusannya, Minho tak akan mendapat harta sepeser pun. Ini sudah cukup untuk menghukumnya. Kasus malpraktek pun membuat ibu Ko Suntak turun tangan. Ia meminta Han untuk menyelesaikan kekacauan yang dia buat. Han pun melimpahkan seluruh kesalahannya pada Dr. An dan membuatnya diskor. Sebenarnya, Dr. Han merasa tak adil, karena selain dia, Direktur Han juga terlibat atas insiden yang dialami Pak Jawan serta Cha Yong-min. Setelah Seji merelakannya, Pak Jawan pun pergi dengan tenang. Di waktu berikutnya, Cha Yong-min masuk ke tubuh Ko Suntak dan menerima semua tawaran operasi yang para dokter sempat perebutkan untuk Ko Suntak. Ko Suntak pun kesal setelah tahu tubuhnya digunakan seenaknya oleh Cha Yong-min. Meski kesal, ia tak bisa berbuat apa-apa. Kakeknya Ko Suntak jadi khawatir karena cucunya itu kerja berlebihan dan kurang istirahat. Saat ada waktu, kakek Ko Suntak pun datang ke rumah sakit. Ia duduk sejenak di ruang tunggu sambil mengenang sahabatnya. Tess adalah sahabat kakek Ko Suntak yang sudah meninggal. Namun rohnya masih berkeliaran di rumah sakit. Sekian dulu cerita hari ini, sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.